Puji Tuhan, nama saya Hanis Kanesa. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Sejarah PAK. Nah, saat ini saya akan menyampaikan materi dengan judul yaitu PAK pada zaman masa Perjanjian Lama sampai pada masa kini, dan kemudian dilanjutkan dengan metode pengajaran yang digunakan oleh Rasul Paulus. Nah, PAK pada zaman Perjanjian Lama ini kita akan melihat terlebih dahulu sebelumnya pengertian dari pendidikan agama Kristen. Nah, pendidikan agama Kristen adalah sebuah proses pembelajaran yang utuh, bukan hanya pembelajaran yang secara kognitif, melainkan juga secara emosional. Nah, pendidikan agama Kristen juga penting dalam lembaga pendidikan sekuler dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik, sehingga siap dengan karakter yang berintegritas dalam dunia kerja dan masyarakat. Ada sejarah yang panjang sebagai bentuk ketahanan pendidikan agama Kristen, sehingga sangat penting terbentuknya pemahaman yang benar tentang sejarah untuk melaksanakan pendidikan agama Kristen. Nah, yang pertama, sejarah pendidikan agama Kristen zaman Perjanjian Lama. Nah, dasar teologi dalam Perjanjian Lama yaitu ketika Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel dan Allah mengajarkan mereka melalui para nabi. Kemudian penciptaan manusia, diajarkan bagaimana dunia ini dijadikan oleh Tuhan, pendidikan Allah bagi Adam dan Hawa, kemudian upah dosa, kemudian perjanjian Allah kepada Nuh, kemudian perjanjian Allah kepada Abraham, hukum Taurat, ibadah dan persekutuan, kemudian para pengajar baik itu imam, para nabi, kaum bijaksana, penyair, bahkan ada lembaga pendidikan Yahudi. Banyak perkembangan yang terjadi dalam pendidikan, sekalipun ada banyak hambatan, tetapi kemajuan dalam pendidikan Yahudi semakin pesat. Kemudian yang kedua, sejarah ketahanan PAK dalam zaman Yesus atau dalam Perjanjian Baru. Nah, sebelum adanya kekristenan, pendidikan agama Kristen ini abad pertama dimulai oleh Yesus dalam pelayanannya penuh dengan kegiatan mengajar, sehingga Yesus diakui sebagai guru agung. Pendidikan agama Kristen yang dilakukan oleh Yesus berproses pada dirinya sendiri. Yesus mengajar di bait Allah, di rumah ibadat, di pantai, di danau, perahu nelayan, di bukit, dan di tempat yang datar. Nah, ada banyak gaya metode mengajar Yesus, yaitu ceramah, menghafal, dialog, studi kasus, perumpamaan, perbuatan-perbuatan simbolis. Nah, pelayanan Yesus ini berakhir setelah ia terangkat ke sorga dan ia memberikan amanat agung dalam Matius 28 ayat 18-20. Kemudian gereja terus berkembang dan bertumbuh di luar Palestina lewat murid-muridnya yang terus mengajar sekalipun mereka mengalami tantangan, bahkan sekalipun mereka mengalami hukuman mati. Kemudian yang ketiga, sejarah pendidikan agama Kristen di gereja mula-mula. Pada masa ini gereja mengalami tantangan karena munculnya aliran gnosis yang mempengaruhi ajaran Kristen. Pokok ajarannya bertentangan dengan asas iman Kristen, tetapi terbentuk 3 asas kanan, yaitu asas kanan, pengakuan iman, dan uskup yang disebut ortodoks atau tepat sebagai ukuran atau patokan. Nah, pada abad ketiga, orang Kristen sudah lebih besar tersebar di Asia Barat, Asia Kecil, dan Suriah. Terjadi perkembangan teologi secara formal dengan didirikannya Sekolah Teologi Mesir oleh Pantanus dan Clemens dari Alexandria yang dikepalai oleh Origenes, seorang penulis sarjana dari teolog termasyhur. Kemudian yang keempat, pendidikan agama Kristen di masa Martin Luther. Nah, Martin Luther, sang reformator, adalah seorang yang penuh pengabdian dan pengorbanan. Sejarah menuliskan bagaimana seorang Martin Luther berjuang untuk memberikan penataran tentang pendidikan agama Kristen. Pada tahun 1950 ia masuk sekolah tinggi di Erpan dalam mendalami ilmu filsafat. Tahun 1905 adalah tahun yang penting dalam kehidupannya. Dengan beberapa perjuangan yang ia tempuh dalam sebuah pendidikan. Ada beberapa karya-karya Luther, salah satunya yaitu mengangkat posisi firman Allah bahwa Alkitab adalah sumber segala pengetahuan dan pengajaran. Kemudian pendidikan agama Kristen mulai masuk di Indonesia. Nah,
Pak di Indonesia sejak tahun 1955, sejarah di mana masuknya pedagang dan imam Portugis tiba di Pulau Ternate pada tahun 1538 untuk pertama kalinya. Nah, sejak waktu itu dimulailah sejarah Pak untuk tujuan penginjilan. Setelah itu masuklah Belanda ke tanah Indonesia yang bertujuan untuk melakukan perdagangan, sama halnya dengan Portugis. Belanda lebih mementingkan hal-hal yang bukan keagamaan. Namun saat itu juga mereka tetap melaksanakan kebijakan pedagogis karena Belanda adalah anggota gereja reformasi. Pada zaman kisah para rasul sampai pengajaran Rasul Paulus. Nah, di sini kita akan melihat metode pengajaran Rasul Paulus, yaitu yang pertama, pemberitaan firman Tuhan. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Kemudian ada penginjilan. Kemudian yang ketiga, pendekatan secara pribadi, di mana Rasul Paulus melakukan pendekatan secara pribadi agar dapat menjangkau setiap pribadi yang belum mengenal Tuhan. Contohnya, Paulus dipimpin oleh Roh Kudus sebelum ia menjangkau setiap pribadi yang akan diinjili. Kemudian Paulus menanggapi pimpinan Roh Kudus terhadap hidupnya. Kemudian Paulus menyimak setiap persoalan yang orang-orang yang dihadapinya. Kemudian Paulus menerangkan tentang Yesus dari firman Tuhan. Kemudian orang yang baru menerima Kristus berjalan pulang dengan sukacita ketika menerima kabar Injil dari seorang Paulus. Nah, kemudian yang keempat, melalui kelompok sosial dan budaya, di mana Rasul Paulus dalam penginjilan tidak lepas dari lingkungan ataupun hubungan yang dilakukan dengan tradisi mula-mula. Kesaksian dari Rasul Paulus dan gaya hidup dari Rasul Paulus yang memperkuat berita yang dia saksikan. Kemudian yang kelima, khotbah. Paulus mengerti pekerjaannya yang utama adalah memberitakan Injil. Dalam 1 Korintus 1 ayat 17 mengatakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, kemudian yang keenam, menjalin kontak sebagai pembicara publik. Ketika Paulus tiba di kota yang tidak memiliki komunitas orang percaya kepada Yesus Kristus, ia seperti orang yang datang tanpa diundang. Tidak ada seorang pun yang menunggunya, tidak ada seorang pun yang bersiap-siap untuk menyambut Rasul Paulus ini, dan tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa mereka membutuhkan khotbah dari Rasul Paulus ini. Paulus tampak jelas menyadari hal ini. Beberapa perikop menunjukkan bahwa ia merenungkan faktor dan kondisi yang ada selama proses menjalin kontak awal dengan para pendengar, dan pada akhirnya kita dapat menemukan pendekatan dasar yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika ia memasuki kota yang belum mendengar kabar tentang Yesus. Nah, sebagai kesimpulan bahwa lewat sejarah yang telah ditulis mengenai perjuangan tokoh-tokoh yang telah berjuang dalam mengembangkan dan memperkenalkan Kristus lewat pendidikan agama Kristen, hingga masa kini terus bertumbuh dengan banyaknya tantangan yang harus dihadapi dalam perjuangan. Tetapi semakin banyak tantangan, semakin pesat pertumbuhan Injil lewat pendidikan agama Kristen. Dapat ditarik kesimpulan, ada ketahanan pendidikan agama Kristen dalam segala situasi, tak pernah lepas dari peranan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, demikianlah penyampaian materi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.